berjanji bersama membangun negara. Genggamlah tanganku, satukan semangatmu, bertekad untuk maju, melangkah tak pernah ragu-ragu. Mari kita satukan hati, saling memberi arti demi bangsa ini. Mari kita wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada Bengkel Engineer. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih serial tentang pabrik asam sulfat. Silakan teman-teman lihat part 6 dan part 7, itu membahas tentang area fasilitas belerang yang dicairkan. Pada video kali ini saya akan lanjutkan bagaimana tentang proses operasi di area pabrik asam sulfat itu sendiri. Nah, kita lihat supaya ada imajinasi seperti apa pabrik asam sulfat. Ini adalah foto diambil dari Ambattofi Nikel ya, di HPAL Nikel Ambattofi. Pabrik asam sulfat dibangun di area yang sama. Bagaimana prosesnya, seperti apa? Mari kita lihat penjelasannya pada blok diagram ini. Ini adalah proses pabrik asam sulfatnya. Pada pabrik asam sulfat ada beberapa komponen-komponen penting ya yang dapat kita jelaskan di sini. Pertama adalah drying tower. Nanti penjelasannya, lihat penjelasan lanjutannya. Kemudian ini adalah burner, sulfur burner furnace. Kemudian ada heat recovery untuk mengambil panas dari burner ini. Kemudian ada catalytic converter. Kemudian ada intermediate atau interpass absorber. Kemudian ada absorber. Ini adalah komponen-komponen penting di dalam pabrik asam sulfat. Pertama adalah drying tower. Drying tower ini tujuannya apa? Ini adalah untuk menurunkan H2O, uap air dalam udara. Kenapa? Pada video sebelumnya sudah dijelaskan, apabila udara ini sebagai oksidator untuk sulfur yang dicairkan masih banyak mengandung uap air, maka uap air itu akan sangat korosif, bereaksi di dalam konverter. Padahal konverter ini materialnya adalah karbon steel dan bisa menimbulkan korosi di lingkungan peralatan sekitar konverter. Jadi di dalam peralatan sekitar konverter itu ada banyak heat exchanger untuk mengambil panasnya ya. Nah, sehingga sekecil mungkin udara yang masuk ke area ruang pembakaran dan masuk ke dalam konverter itu uap airnya sekecil mungkin. Bagaimana caranya? Itu adalah udara itu difilter, kemudian masuk drying tower. Nah, drying tower itu bagaimana? Udara itu yang mengandung uap air itu diserap, yaitu di spray dengan asam sulfat 98% ya. Nah, dari proses pabrik itu sendiri asam sulfatnya di spray, dikontak di dalam packing namanya. Ini ada packing nih yang silang ini. Jadi ini adalah prinsipnya sama dengan absorber ya. Diserap uap airnya, ditangkap, kemudian dihisap oleh blower, kemudian masuk ke furnace ya, ke burner. Nah, dari video sebelumnya tentang part 6 dan part 7 itu kan ada sulfur belerang ya dicairkan. Nah, kemudian belerang itu dipompa pada tekanan tinggi ke burner, kemudian disemburkan di dalam furnace, ini ruang bakar ya, dicampur dengan udara, maka terjadi pembakaran di dalam furnace ini. Nah, seperti apa drying tower itu?
kurang lebih seperti ini ya. Jadi reaksinya itu adalah H2O atau air di dalam udara, kemudian dispray dengan asam sulfat sehingga uap air itu terikat ya, turun ke bawah dan udara itu menjadi kering ya, untuk dihisap menuju ke blower. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini bagaimana medianya, seperti teman-teman yang sekolah di teknik kimia ya, pasti akan belajar tentang absorber. Ini adalah ada packing ya untuk media kontaknya supaya uap air itu terserap lewat packing ini. Seperti apa packing ini yang di dalam tower ini ya? Nah, ini packingnya. Jadi ada beberapa tipe packing ya. Yang kita tampilkan dalam video ini adalah packing seramik. Padahal jenis packing itu banyak sekali. Nah, karena ini adalah sangat korosif ya, sehingga packingnya itu adalah seramik. Dan yang digunakan di dalam drying tower packingnya tipenya seperti apa? Tipenya adalah tipe saddle. Ini yang dipakai packing di dalam drying tower ya. Kita kembali lagi ke block flow diagram. Nah, ini packingnya, jadi udara dari bawah ke atas, kemudian di spray, dikontak lewat packing tadi yang ketinggiannya beberapa meter. Kemudian disitulah uap air diserap oleh asam sulfat. Dan di sini ketika udara itu sudah kering, maka udara itu dihisap oleh blower, kemudian dihembuskan di dalam ruang bakar, kemudian membakar sulfur cair ya. Sulfur cairnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya, temperaturnya sekitar 135 derajat Celcius. Dan blower ini adalah blower besar ya. Jadi ada startup blower, ada main blower. Startup blower itu ketika pabrik asam sulfat baru pertama operasi, jadi masih menggunakan listrik. Dan ini untuk yang skala 400.000 ton per tahun, itu saat blowernya cukup besar ya, hampir 1 megawatt, 900 kW ya. Nah, kalau sudah beroperasi pabrik asam sulfat ini, maka akan menghasilkan steam, ada steam boiler ya. Nah, itu steamnya dari steam boiler ini. Steam boiler ini adalah untuk menggerakkan turbin, kemudian turbin itu menggerakkan generator ya. Kemudian juga steam turbin itu juga steamnya itu dipakai juga untuk menggunakan turbin drive dari main blower ini. Dan itu adalah ekuivalen listriknya adalah sekitar 2,2 megawatt. Jadi besar, ada yang sampai 5 megawatt, tergantung dari kapasitas pabrik asam sulfat itu sendiri. Jadi sangat besar powernya ya. Blowernya juga sangat besar karena memang produksi yang tergantung dari produksinya. Nah, ketika sulfur cair kemudian dikontak dengan dioksidasi dengan udara ya, ini adalah 135 derajat yang keluar dari main blower ini. Yang tadinya dihisap itu sekitar 66 derajat, ini keluar dari main blower ini bisa 100 derajat ya. Kemudian dibakar di dalam furnace, dan furnace ini temperaturnya adalah 1070 derajat. Karena sangat tinggi, maka panasnya diserap oleh boiler. Boiler ini adalah menghasilkan steam. Steamnya untuk menggerakkan steam turbin untuk listrik ya, atau juga untuk proses besi untuk pemanas. Jadi ini adalah panas yang dari pembakaran sulfur ini adalah diserap oleh boiler untuk menghasilkan steam. Nah, setelah itu kemana? Setelah panas yang diambil oleh boiler, jadi yang tadinya 1070 derajat Celcius, kemudian panas itu turun ya menjadi 415 derajat Celcius. Kenapa? Sudah dijelaskan pada video sebelumnya, silakan teman-teman lihat ya. Karena ini adalah serial pabrik asam sulfat
sehingga kalau teman-teman mau lihat itu harus dari part 1, part 2 sampai seterusnya itu. Nah, karena memang catalytic converter ini itu bekerja, katalisnya itu adalah sangat baik pada temperatur 400 sampai 600 derajat, sehingga temperatur operasi di dalam catalytic converter itu adalah sekitar 400 sampai 600 derajat. Kalau kita lihat parameter-parameter ya, ini temperatur masuknya dari sini adalah 415 derajat. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang catalytic converter ini, saya coba flashback kembali ke belakang ya, kepada video sebelumnya.